Ya baik, kita lanjutkan. Kami ingin mendengar bagaimanakah pendapat dari Bu Ilma kalau Anda melihat secara langsung di lapangan selama ini, Bu. Iya, terima kasih. Memang ini merupakan perdebatan panjang sejarah yang sampai saat ini dibilang solusi, tapi masih ada yang disampaikan oleh Gus NH tadi, ada yang melarang, ada yang membolehkan, dan ada yang dalam batas dengan catatan. Tapi dalam hal ini kita nggak bisa menafikan. Saya melihat bahwa ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang kadang kita abai, melupakan sisi itu. Saya agak terkejut ketika mendengarkan diskusi penyampaian pemaparan tentang hasil riset seorang guru besar di UIN Jakarta, bahwa ada 400.000 anak yang terlahir dari pasangan yang melakukan nikah beda agama. Artinya itu jumlahnya nggak sedikit kan. Nah, kalau seandainya kita melihat saat ini kita masih memperdebatkan boleh tidak atau boleh dengan catatan dan sebagainya, kehidupan itu terus bergulir. Dan setiap hari, bahkan pengakuan dari Mas Nurholis, dalam sehari itu dia bisa menerima 4 atau 5 pasangan yang datang ke dia hanya untuk menanyakan, saya bisa nikah nggak sih? Gitu. Jadi selama pengamatan termasuk saya, kami termasuk Mas Nurholis di dalamnya, itu tidak asal menikahkan begitu saja atau memberikan solusi boleh menikah. Karena ada proses-proses yang jujur saja kami sangat memegang teguh prinsip bahwa dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, yang dirugikan udah pasti kan perempuan. Artinya kami tidak ingin perempuan-perempuan Indonesia yang memilih memilih hidupnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, dia tidak dicatatkan di lembaga negara. Artinya hak dia itu semua hilang jadinya. Tidak hanya di situ, anak yang akan lahir pun tidak akan mempunyai posisi. Nanti mungkin Prof. Julian bisa ceritakan bagaimana perjuangan teman-teman waktu itu meminta dalam akte kelahiran seorang anak yang lahir tetapi tidak dicantumkan atau tidak ada nama seorang ayah, hanya seorang ibu. Sudah menikah beda agama, Ibu Ilma, persoalan akan muncul yang baru, Bu. Mulai dari tata cara ibadah, mungkin apakah memang azas toleransi saja yang dikedepankan di sana? Itu sebenarnya sudah selesai. Saya berani mengatakan itu sudah selesai di tataran mereka yang datang konseling. Karena mereka itu tidak lagi membicarakan saya agama ini, dia agamanya itu. Kalau masih memperdebatkan masalah itu, mereka pasti nggak akan menikah. Artinya mereka sudah mengkoreksi diri, kemudian sudah mengetahui dengan pasangan yang berbeda, mereka sadar bahwa ada konsekuensi. Dan itu adalah perjuangan mereka. Makanya saya bilang prosesnya panjang. Beberapa kasus yang kami temui di lapangan, itu ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, mereka sudah hidup bersama, hanya secari kertas untuk pernyataan bahwa mereka menikah, komitmen untuk membangun rumah tangga, itu tidak dikeluarkan oleh entah itu lembaga agamanya, entah itu lembaga negara. Seperti yang kita ketahui, Muslim di KUA, non-Muslim di catatan sipil. Artinya ada negara ini mengakomodir, menyediakan hal itu. Nah ini yang bagi saya, sebelum Mbak Maria dan Mas menanyakan apakah saya mendukung nikah beda agama, saya akan jawab, sisi kemanusiaan saya berdiri di depannya. Oke, tapi kemudian banyak juga netizen begitu, masyarakat kemudian menganggap jangan sampai kemudian menghalalkan berbagai cara, ibaratnya begitu, dari segi agama maupun dari segi hukum. Bagaimana menjawab hal ini? Ya, ini bukan mencari asal bisa menikah, akhirnya melakukan misalnya pembohongan publik ya. Tadi Ibu sempat menyinggung ada akte perkawinan atau aspal ya, terlihat asli tapi palsu, tidak tercatatkan di negara. Itu tidak. Selama kita benar-benar punya prinsip memperjuangkan bahwa di dalam perkawinan nikah beda agama itu ada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh mereka. Jika mereka sudah menyadari hal itu, artinya mereka siap menerima resiko dan konsekuensi. Kalau terjadi perceraian, mereka akan melakukan gugatan cerainya di mana, mereka sudah tahu. Kalau mereka ada nanti perebutan harta warisan, mungkin ada pendapatan bersama, mereka sudah mencatatkan dalam menunjuk notaris tertentu. Itu sudah terlihat. Dan di dalam konseling, dalam konseling yang beberapa kali dan sering sekali saya melihat di sana, mereka itu benar-benar sudah siap menjalani itu. Mengenai suara Kiai Holil tadi bahwa dianggap haram, dianggap tidak sah. Saya rasa kalau mereka kalau mereka mengatakan itu haram, pasti mereka sudah berhenti di situ. Dan maksud saya kalau begitu tujuannya untuk faktor duniawi saja dong ya, tidak ingat ke ukhrawi. Kita juga tidak bisa memvonis bahwa mereka hanya untuk nafsu.
nafsu mereka untuk bisa menikah. Kita nggak bisa menjustis seperti itu. Karena mereka memahami, mereka tahu bahwa daripada mereka tidak melakukan pengesahan perkawinan, mereka hidup bersama, itu juga kan masalah yang luar biasa buat kita, buat masyarakat, buat negara. Saya rasa apa bedanya itu hidup bersama dengan situ? Bu Sena, ditahan dulu. Ya. Nggak masalahnya kalau hidup bersama sebetulnya nikah resmi, Bu, dan mereka itu dicatatkan di catatan sipil. Iya, mereka maksud punya saya di situ kalau misalkan orang artinya Islam legalitas itu negaranya dia mereka merelakan ada diri untuk tidak berlakukan hukum Islam kepada dirinya. Nah, hal itulah kembali harus menjelaskan hukum Islam itu apa. Apakah mengikuti pandangan ulama, fatwa saja misalnya, mengikat menurut Bapak kepada hukum Islam itu apa? Hukum Islam dalam konteks apa dulu? Nah, kalau ketika sekarang tadi ada perkawinan, fikih, Pak. ada konun, begitu ya, ada fatwa. Kalau kita mengikuti pada konun misalnya, di atas fatwa, karena sudah ditetapkan oleh negara, maka undang-undang perkawinan ini adalah konun. Gitu. Tetapi yang tadi kami sampaikan di pasal 2 itu kan ada celah sebetulnya, ada multitafsir terhadap kata hukum agama itu sendiri. Kalau dari Islam saya kira tidak, Pak. Gini, harus bedakan. Perspektif Ibu, maksud saya begini, saya ingin bahwa meluruskan. ada pendapat yang membolehkan itu clear ya? Enggak ada. Saya ingin meluruskan, sampean salah memahami yang saya inginkan. Yang saya sampaikan adalah kalau orang musyrik, terminologi kafir dan juga kitabnya itu jelas ada. Ya. Kalau Anda belajar Islam, musyrik itu adalah orang yang menyembah pada selain Allah, itu musyrik. Sementara orang kitabiah itu adalah orang yang benar menyembah Allah, cuma syariatnya berbeda. Itu kitabiah, itu yang masih khilafiyah. Ya. Tapi ulama sepakat kalau itu orang yang musyrik, itu jelas tidak sah pernikahannya. Jangan di otak-atik bahwa dengan non muslim ada yang perbolehkan, nggak ada itu. Yang kedua, Anda mengatakan konon lebih tinggi dari fatwa, itu mana yang Anda menjadikan referensi? Dalam konteks negara iya, tapi negara mencatatkan itu kan berdasarkan agama. Berarti sahnya ikut siapa? Bapak Ibu berbicara agama, soal negara, kita libatkan bukan urusan negara sahnya. Dalam konteks di sini harus kita luruskan dulu cara berpikirnya. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf itu kan maksudnya konon bukan fatwa toh. Nah, hukmul hakim ilzamun masalah khilafiyah. Yang nggak khilafiyah nggak ada urusan dengan hakim. Wilayah fatwa itu salah satu sumber pembentukan pernikahan bukan wilayah muslimah, tapi wilayah ijtihadiyah. Bukan, muslimah dinikahin oleh orang kafir, orang musyrik, itu nggak ijtihadiyah. Oke, kita tahan dulu kalau berbicara mengenai agama. Kita libatkan Prof. Zudan Arif. Bapak Ibu ditahan dulu, Prof. Zudan Arif langsung ditanggapi bagaimana ini posisinya, apakah langsung dicatat? Dukcapil apakah mencatatkan atau tidak beda agama? Ya, terima kasih. Ini banyak sahabat, banyak senior, ada Kiai Kholis Malafis, Mas Nur Kholis, Gus Nurul, Ibu Ilma, Bunda Neneng, ini para senior yang sangat saya hormati, Mas Andrew, Mbak Maria. Saya ingin menyampaikan dulu kerangka bagaimana Dukcapil bekerja. Dukcapil di dalam bekerja itu terikat dengan berbagai norma. Ada undang-undang Adminduk, ada undang-undang perkawinan, ya, yang mana di dalam pencatatan perkawinan itu sudah dibagi Islam di KUA, non-Islam dengan penghayat kepercayaan di Dukcapil. Nah, di dalam kami melakukan pencatatan, yang non-Muslim dan yang Muslim itu memiliki dokumen yang berbeda. Baik. Karena semua yang dilakukan Dukcapil itu berhilir pada administrasi kependudukan. Jadi di Dukcapil itu outputnya dua, yang Muslim setelah menikah di KUA datang ke Dukcapil membawa buku nikah untuk dimasukkan dalam kartu keluarga, dicatat statusnya kawin. Kemudian yang non Muslim datang ke KUA membawa pemberkatan untuk dibuatkan menjadi akte perkawinan, dan setelah itu dimasukkan dalam kartu keluarga, dicatat dalam status kartu keluarganya tercatat kawinnya. Prof. Zudan, nah, kalau misalnya sama agamanya kan jelas ya kayak tadi yang Prof. Zudan sampaikan, tapi kalau berbeda ini bagaimana antara mempelai pria dan juga mempelai wanita? Ya, sebentar ya, saya lanjutkan dulu ya Mbak Maria. Nah, hukumnya sudah diatur. Dukcapil mencatatkan yang non-Muslim atau penghayat. Ini sudah diatur sejak pasal 34 Undang-Undang Adminduk, kemudian pasal 35. Di pasal 35 itu ada pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Apa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan?
yaitu apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama. Kita mengikuti putusan pengadilan, memerintahkan dicatat atau memerintahkan tidak dicatat. Ini sudah ada di dalam kerangka normatif Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal 35. Nah, Dukcapil sesuai dengan perintah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di pasal 7, bahwa setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Ini poin pertama terkait dengan perkawinan beda agama. Artinya bisa ya Pak ya? Ya, Undang-Undang Adminduk menyatakan boleh dicatat sepanjang ada penetapan pengadilan. Itu poin pertama kerangka normatifnya. Kemudian yang kedua, ternyata banyak sekali yang datang ke Dukcapil konsultasi. Bagaimana dengan yang tidak ada penetapan pengadilan? Nah, kemudian di tahun 2018 kami bertanya kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan begini, perkawinan yang berbeda agama di Indonesia itu tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Itu jawaban dari Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan jawabannya, apabila berbeda agama itu dapat dicatatkan apabila salah satunya menundukkan diri pada agama pasangannya. Nah, kata menundukkan diri ternyata menimbulkan tafsir. Betul. Di kalangan Dukcapil 514 kabupaten kota berdiskusi, ternyata ketika saya ke daerah-daerah ketemu, Pak, kata menundukkan diri itu apakah harus pindah agama atau hanya cukup prosesi pernikahannya saja ya? Tata caranya mengikuti. Kalau mereka bertanya pada saya, kata menundukkan diri itu karena perkawinan itu harus sesuai dengan agamanya masing-masing, maka tata caranya juga harus mengikuti agamanya. Saya menjawab berarti menundukkan diri itu pindah agama. Kalau tidak pindah agama, perkawinannya menjadi tidak sah. Masa Islam nikahnya dengan tata cara Kristen, syarat rukunnya kan berbeda. Prof. Zudan, singkat saja Prof. Saya kalau ada yang Dinas Dukcapil bertanya seperti itu, saya tanya, ya pindah agama. Kalau tetapi tidak diakui, Prof. Zudan, kalau tidak dicatat, Prof. Zudan, berarti imbasnya apa ke pasangan ini untuk kemudian hari? Administrasi dalam hal ini. Secara administrasi perkawinan, apabila tidak dicatat, maka dia bisa berimplikasi status kawinnya tidak tercatat oleh negara. Dalam kartu keluarga, kemudian sebentar Mbak Maria ya, karena saya Zoom kalau dipotong putus gitu suara saya. Pak. Jadi ada juga yang berpendapat karena agamanya berbeda, kawinnya tidak sah, maka Dukcapil sebaiknya mencatat statusnya belum kawin. Ini juga ke kami memberi masukan seperti itu. Nah, dari kasus ini pekan depan kami akan bersurat lagi ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa satu kali lagi terkait dengan jawaban yang kemarin dituliskan oleh Mahkamah Agung itu klausul menundukkan diri dalam agama salah satu pasangannya, menundukkan diri dalam agama salah satu pasangannya. Kami ingin menegaskan kembali apa yang dimaksudkan itu sehingga nanti Dukcapil seluruh Indonesia satu pandangan. Sekarang sih pandangan yang terbesar di Dukcapil itu adalah satu, boleh dicatat bila ada penetapan pengadilan, itu sudah diikuti. Yang kedua, bila tidak ada penetapan pengadilan, sebagian besar di Dukcapil menolak. Hanya ada 1-2 yang masih mau melanjutkan. Nah, agar kita satu pandangan, kami akan bersurat lagi kepada Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan kelanjutan dari fatwa yang pertama. Seperti itu Mbak Maria dan penegasan ya dalam hal ini. Baiklah kalau jelas begitu. Ya. Neng Jubaidah, mohon maaf Ibu Neng, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi, pemirsa tetaplah bersama kami. Saat ini kami persilakan di penghujung catatan demokrasi. Assalamualaikum Pak Kiai Sumarno. Safi, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarbi masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para narasumber yang saya hormati Ki Holil Nafis, Gus NH, Ibu Ilma dan juga Ibu Juleha dan juga para Profesor Zudan yang ada di luar sana, insya Allah sama-sama semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah perdebatan panjang.
Memang fenomena yang terakhir, fenomena yang cukup hebat di akhir belakang ini. Dari permasalahan ekonomi sampai urusan masalah ranjang. Dari perut sampai ranjang. Nikah ini kan urusannya ranjang. Tapi ketika yang namanya kita berbicara tentang aturan hidup kehidupan manusia, di dalam kita umat Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kita nggak tahu, tanya ahlinya. Di Indonesia ada majelis ulama. Dari tahun fatwa 2005 sudah jelas untuk umat Islam. Jangan beralasan kata cinta, tapi di dalamnya penuh murka. Nggak bisa dikotak-katik dan coba-coba macam-macam dengan multi tafsir. Ya, walaupun ada orang bilang ahli kita begini, begono, begini. Sekarang ada majelis ulama. Yang siapa yang kita mau percayai? Majelis ulama sudah mengantongi seluruh daripada organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Baik NU, Muhammadiyah, Persis yang lainnya. Sudah ada kesepakatan tentang masalah perkawinan di antara umat beragama yang harusnya adalah perkawinan sesama dan sakinah agama. Itu sudah dijelaskan gamblang panjang lebar fatwa. Undang-undang perkawinan 74 juga jelas. Dan ini sudah terbentuk, udah ada. Cuman yang jadi permasalahan sama saya sekarang ini, saya pribadi bertanya, jangan coba-coba peluang ini diangkat ke atas, tapi ada motivasi yang tertinggi apa? Ingin meloloskan perkawinan sejenis. Kalau ini diloloskan, berarti nanti dengan himayah kata kemanusiaan, kemudian himayah kata cinta kita harus menjaga. Bisa-bisa mereka pun menuntut minta disahkan, dibuat undang-undang. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan daripada Profesor Judan tentang masalah kalimat menundukkan kepada agama, saya berdoa kepada Allah dan kita umat Islam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan besok akan ada kepastian yang jelas supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak terjadi adanya kisruh di antara umat. Sebab perkawinan ini tujuannya wabasa min kumari jalan katsira wa nisaa adalah bagaimana membentuk nanti generasi ke depan yang jelas dan pasti, baik secara agama maupun pula itu adalah secara negara. Agar negara kita negara Pancasila memang bukan negara agama, tapi di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Urusan itu begitu indahnya Pancasila, mempersilahkan agama masing-masing mengaturnya tentang masalah perkawinan. Mudah-mudahan insya Allah saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga bangsa kita diberikan hidayah dan inayah. Ikutilah apa yang sudah ada aturannya. Jangan mencari celah dan mencari-cari aturan yang belum jelas ada aturannya. Moga-moga Allah berikan kita petunjuk jalan ke depan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan Islam kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah sumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno Safei, Ibu Ilma, Gus NH dan juga Pak Nurholis. Serta terima kasih juga Prof. Zudan, ada Pak Kiai Khalid Hafiz dan juga ada Bu Neng Zubaidah. Terima kasih banyak. Negara ini negara hukum, kita tunggu nanti bagaimanakah hasil dari bersuratnya Dukcapil kepada MA. Kita akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.